Jadi ini kayak begini nih guys, orang yang dicambuk pakai alat kayak begini, terus dia pakai kayak beginian. Ini pantatnya doang, di sininya doang yang dicambuk. Inilah sumur yang katanya sumur terseram di dunia. Banyak kejadian horor yang terjadi di sumur ini. Dan ini dialami oleh narapidananya sendiri. Kayak ini ya, banyak narapidana yang kesurupan dan nyemplungin dirinya ke dalam sumur ini. Setelah kemarin banyak dari kalian yang suka video vlog gue sambil cerita horor alias floror, hari ini gue bakal tantang kalian lagi untuk tahan merinding menelusuri kota Jel di Malaysia. Tapi bukan cuma merinding aja yang bakal kalian dapat. Bakal banyak ilmu yang kalian bisa ketahui dari sejarah tempat ini. Sebelum kita mulai kisahnya, kalian like dulu video ini, subscribe dan nyalain notifnya ya. Share juga video ini ke teman kalian yang bakal suka. Oke deh, langsung yuk lanjut ke ceritanya. Hari ini kita bakal ke penjara. Ngapain? Lihat yang horor-horor. Ada orang juga ya? Iya. Beneran kelihatan kayak penjara, bro. Oke. Terima kasih. Ada apa? Hah? Dalam ada apa? Kita mencari hantu, tak takut lah. Itu tak takut ya. Orang lagi lebih seram. Betul. Bahaya. Bahaya. Ingat, jail itu tuh bukan jail guys, tapi ini tuh jail alias apa sih namanya? Penjara. Jadi kota penjara. Nanti gue bakal ceritain semuanya yang ada di sini. Kisah-kisahnya ini menarik banget guys. Ini banyak sejarah dan juga banyak kisah horor ya. Mari kita masuk dulu yuk. Oke, jadi kota Jel ini dulunya adalah salah satu penjara tertua di Malaysia yang udah dibangun dari 1884, lebih dari 144 tahun lalu. Selama ratusan tahun mereka ini nampung bisa sampai 200 narapidana. Banyak hal gelap yang terjadi di sini. Bahkan ada sistem hukum yang buat gua mual banget setelah ngelihatnya. Jadi ini kayak begini nih guys, orang yang dicambuk pakai alat kayak begini, terus dia pakai kayak beginian. Ini pantatnya doang, di sininya doang yang dicambuk. Jujur Li, entah mengapa setelah nonton video tadi gue mual. Ya kan Bir? Lu mual Pusing. Pusing, mual. Efeknya tuh langsung berasa gitu loh. Gimana perasaan lu nonton videonya? Kena serangan psikis kayaknya itu yang mukul ya. Iya. Karena Semuanya bakal gue bahas di video ini, jadi pastiin aja kalian tonton sampai habis ya. Pertama ketika gue masuk ke dalam kota Jel, ini terlihat jelas ya bekas penjara. Dari interiornya dan jeruji besi yang dijadiin pintu ini. Bangunannya juga kelihatan udah tua tapi bersih dan rapih. Di lorong ini gue dikasih tahu kalau bagian kanan ini dulunya ruangan yang nyimpan senjata yang digunain di penjara ini. Ada banyak juga ruangan lainnya yang ditutup sama pintu jeruji besi gini. Dan juga di ujung lorong ini ada coffee shop dan restorannya. Yep, kalau kalian masuk lebih dalam lagi, emang tempat ini tuh sebagiannya udah dirubah menjadi tempat tongkrongan kekinian gitu, tapi masih tetap ninggalin sisi sejarahnya dan menonjolkan sisi seni yang ditaruh di tempat bersejarah ini. Ya, dan sekarang kita masuk ke dalam sini. Icang! 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 Lucu banget. Nih ya guys, kalau kesini kita ke bawah record store, Maca Lalu, Live Adam, kantin Dangla, ruang guna sama pagi dalam dapur masuk. Oke, kita ke sini dulu. Oke, nah di sini ada restoran sama ini kayaknya kayaknya di samping kanan kita tuh udah langsung masuk ke ini tuh gel-gelnya gitu loh. Tuh lihat. Jalan-jalan. Ada AC. Mata masih. Oke, ini nggak boleh masuk. Nah, ruang guna sama. Alah, aku diikuti namanya. Hai. Nah, ini.
Jujur li guys, jujur li ya, ini di belakang gue ini ruangannya. Dilihat dari depan ini beneran serem sih. Kenapa sih dia? Dia kenapa sih? Sini nak. Ini beneran serem sih belakang yang gue di sini yang tadi kalian lihat itu. Walaupun ini siang, cuman vibes-nya itu udah serem dan udah bener-bener kayak ya udah gitu loh, jail gitu. Mungkin karena gelap dan nggak ada orang, terus nggak ada kegiatan gitu yang dipakai di sini. Jadi kenapa dia bisa jadi serem gitu loh? Jangan ke sini lagi ya guys. Lanjut. Wow. Ini kayaknya tempat mandi deh. Jadi emang ada katanya guys di dalam sini yang dimana dia kayak kolam satu itu tempat mandi bareng-bareng. Ini juga kayaknya dilarang masuk guys. Bau pesing. Bau pesing. Itu tuh sumurnya kayak ditutup gitu loh di atasnya sama jaring-jaring besi guys. Jadi salah satu tujuan kita di sini, gue juga pengen cari sumur terkenal, sumur salah satu yang apa sih yang katanya sumur terseram di dunia, salah satu sumur yang terseram di dunia. Jadi gue pengen cari itu. Yep, di dalam sini ada kisah salah satu sumur terseram di dunia, sumur Yamashita. Tapi nanti dulu gue ceritain kalau kita udah mendekat ke sumurnya. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe dulu ya guys, bantuin gue sampai 1 juta subscribers. Dan jangan lupa like-nya juga sampai 1 juta. Oke, lanjut. Ini tuh kayaknya hall-nya, cuman gue mau masuk ke dalam itu kayaknya ada kayak foto-foto gitu. Yang dimana ini foto-fotonya itu sejarahnya gitu guys. Nah, ini lihat deh guys. Dalam sini kayaknya ada sejarah-sejarahnya. Gimana masuknya gue nggak tahu. Cuma ini tuh kayak bentukannya tuh kayak hall gitu ya, seperti hall. Kayaknya dulu orang-orang yang dalam penjaranya itu pasti dia dikumpulin kayak buat tempat bermainnya gitu loh guys. Mak jreng, ada alet, ada serangga. Cuy. Hah, duh gue paling gak bisa dah sama serangga dah. Nah, ini kayak hallnya gitu ya guys. Oh ini bisa ke atas coy, ada lantai 2. Tapi tampaknya tidak bisa lah kita. Ya kan bener ini ruang acara guys. Dan di atas saya itu ada perpustakaan. Sini perpustakaan. Bener apa kata gue? Jadi walaupun orang-orang dulu tuh sampai sekarang ya masuk penjara, bukan berarti mereka nggak ngapa-ngapain guys. Malah mereka itu diajarin untuk melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat daripada hal yang membuat mereka masuk penjara gitu loh. Ngerti kan ya? Ini ruang acara lagi nih. Tapi di dalam ini kayaknya banyak. Dalam sini kayak apa sih? Apa? Masuk sini bayar? Masuk dalamnya ke penjara. Yang ini? Di sana. Yang ini bisa nggak masuk nih? Iya, pengen toilet juga. Kesini masuk bayar nggak? Enggak kalau yang Masa sih? Ini ada bacaan, tidak sempurna iman seorang mukmin hingga ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Oh, hadis Muslim. Terus orang yang membinasakan orang lain untuk kepentingannya diri sendiri telah melakukan kejahatan, kata Budiman. Manusia tidak dapat merubah bentuk mukanya, tetapi kalau dia mau, dia boleh mempercantik budinya. Masya Allah, betul sekali sayang. Di dalam sini kayak ini loh guys, banyak kayak seni-seninya gitu loh. Terus ada foto-foto zaman dulu juga. Oke, yuk kita masuk yuk dalam penjaranya. Kita masih di luar guys ini, masih belum masuk dalam penjaranya. Cuman tadi tuh kayaknya gue nemuin ininya dah, sumurnya. Kalau misalnya dilihat kayak begini ya guys ya, ya itu belum kayak merindingnya sih. Kayak ya udah gitu aja. Hall. Ini kayak tempat terbengkalai yang tadinya dulu terbengkalai terus habis itu dijadiin lagi. Nah gue tuh nyari tempat mandi itu loh guys. Jadi tempat-tempat kayak gini itu dulu tuh dipakai buat mandi. Tuh ada
Serem juga ya. Kata gue kalau kita datang malam serem sih. Kayaknya emang bener deh. Belakang gue ini kayaknya beneran deh tempat mandi guys. Dan itu dia. Itu gak sih? Ini tempat mandi semua ini. Dan itu dia si sumurnya. Bisa jadi. We don't know. Tapi kita bakal nanya. Exhibition art. Bisa jadi ini dapur. Apa ini? Ini apa? Oh, ini ternyata dapur guys, dapur. Enggak, ini dapur, ini tungku, buat tungku. Ini banyak kayak tempat apa sih? Apa? Di sini banyak kayak seni-seni gitu guys. Tuh kan, sumpah kayak gitu. Itu hukum rotannya. Itu hukum rotan guys. Gila, itu manusia beneran. Itu manusia beneran. Di tempat ini ada hukuman yang dilakukan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan besar, tapi belum cukup bersalah untuk dilakukannya hukuman metong, alias gantung diri, tahu kan? Yang kayak gitu, serem. Nah, namanya itu hukum merotan. Bisa dibilang pantat, iya pantat. Gue gak salah dengar, lu gak salah dengar juga. Pantat narapidana itu akan disabet dengan rotan sampai luka-luka. Bisa sampai 24 kali dengan rotan tebal ataupun rotan tipis yang sakitnya itu beda-beda. Gue baru lihat klipnya dari TV kecil ini aja udah mual banget coy. Tapi ternyata nanti gue beneran dikasih tunjuk alat merotannya dan klip aslinya di layar tancap segede gaban. Lu tonton aja dah buat lihat reaksi gue sampai akhir video. Jadi di sini tuh di Malaysia tuh ya guys, yang baru saja kalian tonton di situ, alias gua yang nonton, kalian mungkin nggak bisa lihat karena beneran ada pantat beneran ya guys. Jadi itu adalah hukum rotan. Nah, hukum rotan itu buat orang-orang yang dia melakukan kesalahan, banyak lah ya seperti alasan kenapa dia masuk penjara itu. Jadi karena ada yang namanya hukuman metong. Nah, hukuman metong itu tidak dilakuin di sini, di Jalan Nyeri ini enggak, tapi dia dilakukan di KL. Nah, yang dilakukan di sini adalah hukuman rotan, yaitu hukuman yang orangnya ini pantatnya itu dipukul pakai rotan. Nah, ada dua jenis rotan. Rotan yang pertama adalah rotan yang tipis sama rotan yang tebal. Rotan yang tipis itu dia sakit banget, tapi dia ini efeknya nggak banyak gitu loh guys, ya udah luka gitu aja. Tapi rotan yang apa sih namanya? Yang tebal, rotan yang tebal itu dia bakal ngefeknya seperti orang lumpuh, bisa jadi lumpuh gitu loh guys, sampai bener-bener luka, sampai dagingnya kelihatan dan bahkan bisa mati rasa dari punggung ke bawah, katanya seperti itu guys. Serem kan ya? Serem bro. Guys, ini tuh sebenarnya kita masih di luar ya guys, masih di luarnya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kita bisa masuk ke dalam. Nah, itulah sel-selnya. Dan itu ada kayak ruang penjaranya juga. Jadi mari kita masuk ke dalam ya. Yuk kita ke dalam. Tuh kan, kita bisa nyewa penjaranya guys. Buat ngerasain experience jadi narapidana kali ya. Nah, setelah keliling-keliling, gue masuk lagi ke bagian yang lebih dalam dari penjara ini. Dan gue baru tahu nih, inilah sumur yang katanya sumur terseram di dunia, sumur Yamasita. Ini sumur dibangun berbarengan setelah penjara ini. Jadi umurnya ini udah 140 tahunan juga. Tapi ini sumur tadinya itu nggak serem guys ya. Sampai di tahun 1945 ketika Malaysia dijajah sama Jepang, ada jenderal yang namanya Tomoyuki Yamasita. Dia ini terkenal
terkenal sebagai jenderal yang kejam banget sampai suka ngesle orang yang dia anggap bersalah gitu ya guys. Pokoknya nggak ada ampun lah pokoknya. Nah di sumur inilah dia sering melakukan eksekusi metong terhadap korban-korbannya. Gue nggak kebayang ya kayak gimana prosesnya karena jujur li kagak ada yang ngejelasin. Apakah kepalanya itu jatuh dimasukin ke dalam sumur atau cuma darahnya doang gitu ya guys. Tapi kisah ini terbukti karena setelah penjajahan Jepang selesai sampai tutupnya penjara ini di tahun 2005, banyak kejadian horor yang terjadi di sumur ini. Dan ini dialamin oleh narapidananya sendiri. Kayak ini ya, banyak narapidana yang kesurupan dan nyemplungin dirinya ke dalam sumur ini. Ada juga penampakan sosok besar tanpa kepala melayang di atas sumur ini. Dan juga sumur ini dilihat mengeluarkan api waktu malam hari. Sayangnya kita nggak bisa lihat secara deket ya sumur Yamashita ini karena dirantai jalan ke sana dan sumurnya juga dipagerin dengan ketat kayak begitu loh. Ya mungkin karena sejarah inilah alasan dibalik dari dikurungnya sumur ini gitu ya, supaya tidak ada orang yang mendekat karena emang berbahaya gitu. Saya tidak tahu lah ya. Mungkin kalau lu tahu coba tulis di komen ya guys. Nah setelah itu gue masuk ke dalam gedung sel penjara ini. Disinilah semua suasana langsung berubah. Wow. Dingin, ada baunya. Engap tapi dingin gitu loh guys. Tuh. Even dari ininya, pintunya tinggian gua gila. Masuk ke dalam sini pasti kecil gak sih? Sempit gak sih? Udah gitu satu sel ini tuh bukan satu orang, katanya bisa sampai 3 orang guys. Kalau lu beruntung lu bisa sendiri, tapi kalau lu nggak beruntung ya lu bertiga gitu loh satu sel ini. Coba ya kita ngintip ke dalam. Ih bau. Kecil banget guys, sumpah kecil banget. Terus ini tuh kayak aliran airnya nih. Hah? Nggak tahu deh. Kita harus ke sana dulu. Gue penasaran di sini ada berapa sel? Ada 40 sel. Di satu gedung ini guys ada 40 sel. Yang ini sampai lantai 2 gitu. Semuanya sampai situ. Itu nanti kita turun. Nih. Gila sih. Kuat bro. Nggak bisa orang kabur dari sini. Ini aja double bro. Gila berat. Gila berat banget ini gua. Mau ini aja nggak bisa. Orang toiletnya di mana ya? Kagak ada toiletnya. Oh ini tong yang dipakai buat apa narapidananya itu nih dijadiin semua kayak begini. Jadi dia pipis sama itu ditaruhnya di dalam situ guys, nggak dibuang langsung. Bayangin lo habis terus ya udah gitu loh ditaruh sini. Ini nih, ada yang ngomong katanya misterinya ini. Sel numbernya yang nggak ada numbernya, tapi ada pita merahnya. Ada pita merahnya. Nggak tahu, ternyata masih tetap ada pita merahnya, coba. Nggak tahu, katanya ada misteri lah. Nggak tahu kenapa pita merahnya tetap ditaruh sini. I don't know. Aneh sih. Dalamnya normal aja. Tapi maksud aku kalau misalnya ini semua diberesin dan dirapihin gitu ya, kenapa masih ada pita merah di sini? Itu harus jadi suatu tanda. Ini kan anomali soalnya, ini anomali. Aneh guys. Kalau kalian orang Malaysia yang tahu nih kenapa ada pita merah ini, coba kasih tahu. Gua kagak mau nyentuh sih. Makasih. Ya ini ada lantai keduanya. Tapi di situ ditulisnya akan datang, coming soon. Kayaknya nanti coming soon kita bisa lihat ke arah atas deh. Ada sel juga di situ tuh. Oke, yuk kita ke belakangnya. Kaget gue, demi gue kaget banget. Gue kira tadi ada muka di dalam sel ini, soalnya kok ini kan lu lihat langsung lihat tembok. Ini nggak langsung lihat tembok, itu apaan coy?
Ini apaan? Kok ada besi-besi gitu sih di dalamnya? Gue deg-degan, sumpah gue deg-degan. Iya lagi. Ya kan, Bir? Kaget. Itu apaan, Bir? Oh dia kayak bekas gitu loh dulunya. Makanya aku kesana. Gitu dari lama tuh. Tapi buat apa? Nah dia bekas tapi dia taruh sini simpannya. Buat apa tapi? Kenapa ditaruh di situ? Gimana gua gak kaget ya, sumpah. Masuk ke arah lewat tangga ini langsung dingin saya hawanya. Dingin. Oh, di dalam salapan ini ada kayak contohnya tuh guys. Itu kayaknya bangku. Oh ada Al-Quran guys. Apa juz amma itu? Terus itu apa sih namanya? Kasurnya. Terus itu tempat nya tuh. Itu kasur sama kayak ada juz amma gitu guys. Nah sini nih ada tempat nya gitu guys. Noh tuh. Lihat kan tuh ada boxnya gitu. Itu tempat buat nya. Sebenarnya kalau kalian bisa lihat ya di sini tuh banyak banget tulisan-tulisan. Tuh kalau di ujung situ biar salah ampun, jangan salah hukum. Terus di kanan kiri ini ada banyak tulisan. Jujurnya pas waktu masuk ke sini hawanya langsung beda sih, dingin, lebih ke dingin, chill. Ya kan, Pir? Lu ngerasain dingin kan? Iya dingin. Ada air ya? Bukan ya air dingin, cuman lu masuk ke sini udah dingin. Itu ada air. Sejuk aja sih. Kena sejuk ngasih. Nah, ini juga lagi ada kasur guys dalam sini. Iya. Kasur sama tempat sama tempat pipis tuh dua baknya baknya ada dua, terus habis itu ada kasur. Gua nggak kebayang sih ya guys. Udah gitu ventilasinya ditutup lagi, ventilasi cuma sekecil ini. Oh ini dia. Cuma di ini doang. Oh ternyata tulisan-tulisan yang ada di tembok itu beneran dari dulu guys. Itu lihat. Demi gaya demi kasih demo saya naik saya supaya mana boleh. Hasil tulisan tangan atau karya oleh Baduan alias penjara. Ya Allah dia saking gak punya jamnya guys. Dibikin jam. Boleh sambil tulisnya. Ya ampun sedih banget sampai dibikin kalender. Ada ini. Kalender. Bahkan diingetin itu dia pemakaman tanggal segini. Itu tanggal dia keluar. Iya, enggak, tanggal dia sidang kayaknya. Bokeh jadi kayak gitu kalau lu bokeh, lu kopi, lu kecium bau dia tuh sampai lu sini semuanya. God is good. King is bad. The Lord give freedom to the prisoners. Nih, Kenapa? coba aja deh. Kenapa? Enggak apa-apa. Deh, lu mau suruh gue lihat? Coba aja. Ini sih ngeliat nah, dia pada takut-takutan kayak begini guys. Takut-takutan ini. Apa sih? Ini lihat ini. Ada apa? Ada apa sih Ki? Wih, Jepira. Mak jreng, kaki. Maksudnya. Jadi sebenarnya guys kita di sini tuh bisa ada kayak kita kalau mau spend time di sini sebagai penjara. Jadi penjara tuh bisa ternyata kita bisa bayar dan ngerasain jadi orang yang di penjara di sini. Mau? Nah, saya sih tak mau ya. Lihatnya aja malam-malam kayak gini udah pagi-pagi gini udah serem. Temu, terima kasih. Apa yang lu rasain pas lagi lu di sini? Merinding. Sedih ya? Enggak sedih. Terus kayak merinding aja gitu. Serem. Iya. Kan kalau yang gitu Kalau misalkan gue karena kayak kebayang gitu. Kalau- Dia di tempat kayak gini. kalau gue cuma takut ada orang tiba-tiba. Iya kan? Tadi makanya kan kalau misal kita lihat Kalau kan kalau kita lihat kayak begini kan ya udah dia kosong gitu kan. Nah cuman pas waktu ada isinya tuh kelihatannya beda. ini ya bulan Ini kita keluar. Ini apaan? Kenapa warnanya ini? Perhatian khas. Ini lebih gelap tahu. Ada hawanya lagi dari dalam situ.
Gue udah keluar aja lah. Ini tempat mandi. Oke. Mandi. Ini tempat mandi nih ya. Jadi di dalam sini ya kan tuh tempat mandi. Tempat mandinya orang-orang ini. Jadi nih ya Pir, lu kalau mandi sendiri berdua? Sendiri. Sendiri kan? Nggak berdua kan? Di sini orang mandi berpuluh-puluh orang langsung jadi satu. Tuh kan bener, tempat mandi. Jadi kalau berenang tapi orang nggak yang nyembur. Jadi ya udah lu mandi kayak gini, sah kayak gitu. Pakai gayung gitu Jadi mandi di sini bareng-bareng rame-rame. Nih ya, simulasi mandi di sini. Ceritanya kita keluar dari sana terus kita mandi. Segarnya dunia, selamat pagi dunia. Ada kayaknya video kayak gitu contohnya. Gak ada udah. Cuma 10 gayung doang buat mandi. 1 sampai 5 ialah kiraan untuk sabun. Manakala 5 sampai 10 ialah kiraan untuk mandi. Oh iya. Oh, untuk sabunan cuman Sabunnya cuma 4 4 kali. Untuk nyiramnya cuma bisa 10 kali, kalau enggak langsung dan. Oh, apa tuh? Apa tuh? Danan. Wes. Dihitungin nih. 1 2 3 4 gitu bener ya? Iya, serem sih. Ini kaca ruangan itunya kan, jendela penjaranya. Loh, emang ada? Bukannya tadi cuma satu doang ya? Nih. Wow, ini di notis penting. Anda sedang memasuki kawasan blok penjara yang berusia 100 tahun. Ini rupa sebenar penjara termasuk bau, struktur, dan kotorannya yang asli. Sumpah. Pengunjung disayang agar berhati-hati karena sebuah bangunan ini mempunyai permukaan yang tidak rata, pencahayaan yang rendah, dan kawasannya yang akses terhad disebabkan usia serta Sila berhati-hati. ya kawasan akses penuh kawasan tersebut dilihatkan untuk nggak ngerti gua. Oke, pokoknya intinya bau, struktur semuanya masih asli. Pira takut mending apa ini? Ini lebih elit. Oh, ini ada tempat mandinya. Oh. Makanya dia nggak di dalam, di luar biar kena angin. Oh, iya biar nggak ini. Nggak pengap. Nggak pengap. Tuh, Ada lihat, guys. lampunya di sini, selalu nggak ada. Benar, lebih gede juga ini. Ada wastafelnya, mandi sendiri di sini. Tuang najis tong sampah, oke. Tuh ada sendalnya. Ini mah masih lumayan lah, masih lumayan oke. Masih tuh ada ininya juga. Oh, ini toiletnya ini guys, nih toiletnya nih. Tuh toiletnya, sebelah situ toiletnya. Nih, ini toiletnya tuh. Oh, lah ini apa? Ini bisa masuk? Bisa. Oke, ini pamerannya. Oke guys, ayo kita masuk guys. Kayaknya ini bekas juga deh. Iya, kayaknya ini bekas terus Tapi yang lebih dijadiin. elit itu Kayaknya ini barang-barangnya deh. barang-barang. Di luar gedung ini ternyata museum sejarah penjara Ayer Molek diletakin. Ada beberapa ruangan yang bakal kita masukin. Lu siapin deh nyali lu untuk ngelihat ada apa aja yang ada di dalam ruangan ini. Oh ini nih guys. Nih. Tuh kan apa yang tadi gue bilang. Orang yang di penjara itu dia nggak diem doang. Tapi dia tuh banyak kegiatannya. Nih lihat kegiatannya. Menjahit. Nih ada yang menjahit jadi konveksi. Tuh olahraganya nih. Ini udah olahraga tadi. Apa ini tempat sholat. Tempat mandi. Hah? Iya tuh ada orang yang lagi gosok pantat loh. Anu ke sekecil itu ke? Sumpah demi apa? Oh buat nonton. Oh di sana tuh kamu. Iya, ngomongnya tuh. Itu apa? Nyentuh apa nggak tahu. Emang tadi Pira nyentuh? Nggak tahu lagi, nggak tahu. Gak tahu juga. Oke, ini nextnya guys. Ini kayak ada. Oh, baju-bajunya. Bukan. Oh, garis-garisnya ini yang dia pernah lari. Nah, ini bantuan jatuhan hukumnya. Nah, di sini ada yang 6 bulan ke bawah, itu warna putih. Terus ada yang 6 bulan ke atas, itu warna merah.
6 bulan ke atas, mendukungnya peringatan sama sebelum ke peringatan saat menyerap. Oh ternyata digaji juga coy. Warnanya beda-beda karena emang warnanya hukumannya beda-beda gitu, makanya warnanya bisa beda-beda kayak gini. Jadi supaya bisa dikenalin dan jadi dia juga kayak tahu gitu loh salahnya dia apa. Mungkin ya, I don't know. Nah di belakang sini juga tuh sama tuh. Ada macam-macamnya. Kalau di belakang sini itu yang dia pernah melakukan kayak ada garis-garisnya kan. Jadi dia tuh melanggar sesuatu kayak nggak ikut acara atau nggak ikut ini, lari dari polis, lari dari pihak penjara kayak gitu guys. Evolusi not touch. Wow, ini banyak gembok. Oh, ini alat belenggunya guys. Ini ada merah-merahnya tuh darah kah? Kalau udah rusuh, kawalan perlindungan di guna apabila kejadian luar biasa seperti rusuh koloni. Oh, jadi polisinya pakai kayak beginian buat lindungin dirinya. Iya, pakai kayak beginian nih guys tuh. Belakang kayak gini ini buat senjatanya polisnya sama si pelindungan dirinya dia. Sumpah, kenapa emang? Pantat mukul. Oh, lah sama kayak yang tadi? Air tajam apa? Kayak tancap mukulin pantat. Nggak boleh ngerekam. Ini. Enggak, itu yang terakhir. Oke, ini apa nih? Ini yang keren. Ini yang keren katanya. Apa di sini? Cuma ada kayak gini nih. Apa yang Oh, cara mereka bikin-bikinan gitu ya? Komunikasi biar alat telepon bimbit. ngeracik sendiri gitu. Oh, HP-nya di situ kan. Yang udah ditaruh di dalam buku. Oh, ini tempat Kayak orang-orang. di film ya. Ini buat ngehubungin orang ya, ngehubungin orang luar gitu kan ya. Ini juga keren. Serius itu? Beneran kok itu? Buku untuk simpan. Dia bintang hatiku. Ini. Woi, kalau ini alat tajamnya nih guys. Ini dibuat dari apa? Dibuat daripada raket badminton. Ini raket badminton. Oh, ini buat alat kabur ya? Penghantar makanan. Iya, buat alat kabur. Ini dari sikat gigi noh. Emang bisa ya nusuk pakai kayak gitu kan tumpul ya? Enggak, ditajemin. Gila. Lihat. Digesek-gesek, jadi tajam. Senjata dibuat daripada batu. Habis sikat gigi dong. Kita lanjut lagi, tapi katanya di bilik terakhir ini nggak boleh direkam. Emang, ini boleh? Yang ini nggak boleh. Oh, yang itu. Yang ini boleh kan? Hukuman gantung. Hah? Bilik pameran bilik dia hukuman gantung. Ih, katanya nggak ada di sini hukuman gantung. Adanya hukuman rotan. Tuh. Mana? Ya itu rotan tuh. Ada tadi. Mana? Ah, takut. Masuk yuk. Masuk. Kok wangi? Enggak parfum wangi. Yang wangi apa ini? Ini ruangan cambukannya. Jadi ini kayak begini nih guys. Orang yang dicambuk pakai alat kayak begini, terus dia pakai kayak beginian. Ini pantatnya doang, di sininya doang yang dicambuk. Mana? Kok gue sedih ya? Gue takut tapi gue juga sedih gitu loh. Ini rotannya nih guys. Ini kan ini tempatnya, ya kan? Nah dipukulnya di pantat doang. Terus ini rotannya nih. Nah kan gue bilang tuh ada rotan yang tebel sama yang tipis. Nih. Tebel, tipis. Ini beda-beda sakitnya nih. Alamak, ini ada contohnya. Udah jangan dilihat, sensor, nggak boleh. Ini contohnya guys.
Gambar sebenarnya hukuman sebat rotan di penjara Ayer Mole. Itu tuh beneran terbekas begitu ya? Ya ampun. Apa nih gambar sebenarnya lepas hukuman sebat rotan. Jujur nih guys, ini serem sih di sini guys. Tapi di sebelahnya itu ada videonya di mana dilakuin hukuman cambuk itu guys. Nah, cuma nggak bisa divideoin, nggak bisa direkam. Jadi nanti gue ceritain aja gimana experience-nya. Tapi tadi sih kalian dilihat di depan ada. Wan ya, serem coy. Oke, ini nggak boleh ini masuk. Layar tancap ini guys. Ini filmnya, ini film. Dadah. Berapa kali sih? Gue pengen liat akhirnya dah. Ini beneran. Masa acting gue berdarah pantatnya gila kali deh. Kayaknya dia terakhirnya udah nggak teriak karena udah mati rasa dah. Lu udah berdarah ya Allah ya Ya Allah. Allah, ya Allah. Bira. Beneran Noki. Beneran Mau kini. sensor mukanya. Kok dia senyum? Nggak mau senyum. Udah lesin tapi baik. Bira ngilu. Harusnya kayak gini nih di Jakarta ya. Buat? Gimana kriminal Oh, di penjaranya. Koruptor dari giniin. iya. Semua badan naik. Jujur li, entah mengapa setelah nonton video tadi gue mual. Ya kan Bir? Lu mual Pusing. kan? Pusing, mual. Efeknya tuh langsung berasa gitu loh. Udah liatin semuanya yang ada di sini. Terus habis itu langsung beneran, itu beneran coy. Gimana perasaan lu nonton videonya? Kena serangan psikis kayak itu yang mukul ya. Iya. Karena buat nyakitin orang tuh butuh mental yang rusak. Pasti mentalnya rusak tuh. Karena kalau manusia normal nggak bakal bisa nyakitin orang sih. Anjay, bener lu. Sakit coy. Apa pantat lu? Kan bukan lu yang dipukul. Tapi itu sakit sumpah nggak Bung. Coba berdarah woi. Gue mual ya, pengen muntah gue. Asli guys, di sini gue bener-bener diliatin pantat orang yang berdarah, luka-luka, kelihatan dagingnya, kulitnya meletup-letup di depan mata gua. Ini setelah mereka kena hukuman merotan, beneran pantat orang langsung coy. Gue bener-bener gak siap ngadepinnya coy, karena gue gak nyangka gitu loh beneran bakal diliatin. Sampai gue mual dan trauma juga ye. Tapi asli deh, berkunjung ke penjara ini itu jadi ngebikin gua makin yakin jangan ngelakuin apapun yang termasuk kriminal gitu ya. Karena masuk penjara itu pastinya gak enak banget guys. Belum lagi hukuman-hukuman yang ada di dalam sini ya. Sumpah asli guys, gue merinding banget sih ngelihatnya. Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir. Kalau kalian tahu di Indonesia itu juga ada hukum seperti ini guys. Coba deh kalian kasih tahu hukumnya apa dan apa yang bakal didapat oleh narapidana yang melakukan kesalahan. Di komen ya guys. Ciri-cirinya dia ada di ujung Indonesia. Oke guys, sampai sini dulu ya videonya. Ini adalah vlog pertama yang ada di Malaysia. Kita ada di Kota Jel. Nantinya gue bakal ajakin kalian, setelah ini gue bakal ke kota hantu yang ada di Malaysia guys. Dan itu besar banget dan itu beneran mewah banget, tapi nggak ada yang tinggal di situ. Nah, kalian pastiin subscribe, nyalain notifikasinya, like video ini dan juga share video ini ke teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.